Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang ujian kenaikan kelas telah usai. Seminggu kemudian, pembagian rapor dilaksanakan, di mana nilai hasil jeripaya selama setahun dibagikan. Puji syukur, aku juga teman-teman sekelas akhirnya naik ke kelas 3 SMU. Sungguh kemenangan buat kami. Libur panjang selama 1 bulan, itu yang diumumkan guru wali kelasku. Tentu saja satu hal yang sangat menggembirakan. Di pikiranku sudah membayangkan untuk berlibur ke tempat yang indah, terutama pegunungan yang selama ini menjadi keinginanku. Pergunakanlah waktu libur kalian dengan baik dan jangan terpengaruh pada pergaulan yang tidak lazim ya, ucap Bu Widi, wali kelasku. Setelah itu, kami berhamburan keluar kelas dengan perasaan riang. Seminggu di masa libur sekolah, aku hanya menghabiskan waktu di rumah saja. Sungguh membosankan. Kedua orang tuaku sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mereka pun tidak ada waktu untuk memikirkan liburan bagiku. Padahal saudara maupun kerabat banyak yang tinggal di kampung. Bisa saja aku disuruh menginap di sana. Tapi nyatanya mereka tidak memperbolehkan. Hingga Budi, teman sekelas sekaligus teman bermainku, mengajak liburan ke tempat kakeknya. Yang menurut dia, dusun tersebut berada di lereng sebuah gunung. Dia juga menceritakan tentang pemandangan yang indah, termasuk air terjun dan bebatuan yang sangat indah pula. Dan memang itulah yang kutunggu, menghabiskan waktu dalam suasana alami pegunungan. Tanpa banyak berpikir, aku langsung menerima ajakan itu. Sempat ada ketegangan ketika aku meminta izin pada orang tuaku, terutama ibu. Dia bersikeras agar aku tetap di rumah seminggu ini. Katanya, ibu akan mengundang beberapa rekan kerjanya, sehingga aku diajak untuk bersih-bersih rumah. Juga disuruh membantu mengantarkan ke pasar dan menyiapkan hidangan. Ibu menjanjikan, setelah acara itu selesai, barulah aku diajak berlibur. Yang akhirnya, aku tetap bersikukuh akan ikut Budi. Aku pinta pada ibu agar beliau menyuruh beberapa tetangga saja untuk acaranya nanti. Keesokan hari, aku berangkat ke rumah Budi dengan persiapan yang matang. Saat tiba di rumahnya, terlihat Aan di sana. Rupanya Budi juga mengajak tetangganya itu.
yang meskipun tidak terlalu akrab, tapi aku mengenal dia. Di sana nanti kalian jangan berulah dan berhati-hatilah, karena masih banyak tempat wingit. Ikuti saja ucapan kakekmu. Ibu Budi berpesan sebelum kami berangkat. Sekitar pukul 7:30 malam, kami tiba di sana, di mana kami berhenti pada pangkalan angkutan yang bersebelahan dengan pasar yang cukup ramai. Mungkin kalau pagi atau siang hari, pasti lebih ramai. Senyum kami mengembang saat terlihat beberapa kios menjual nomor togel. Tampak peminatnya juga lumayan banyak. Perjalanan selanjutnya kami tempuh dengan berjalan kaki sekitar setengah kilometer. Kami melewati jalanan tanah yang tidak begitu lebar dan agak mendaki. Suasana sangat sepi. Hanya suara binatang khas pegunungan mengiringi langkah kami. Terdengar pula suara gemerisik sungai mengalir cukup deras di sisi jalanan. Agak masuk ke dalam, tampaklah desa terpencil. Tepatnya sebuah perkampungan kecil. Di sekitaran tampak hamparan sawah juga perkebunan. Dari sana terlihat lampu-lampu kota gemerlapan begitu berwarna. Meski listrik sudah masuk desa tersebut, tetapi aku melihat hanya beberapa rumah saja yang sudah memasang. Kebanyakan masih memakai penerangan lampu petromak, juga lampu teplok. Mbah Patman, kakek Budi, dan Pak Lek Samsul menerima kedatangan kami dengan baik. Jadi selama ini Mbah Patman tinggal bersama anak bungsunya. Meskipun Pak Lek Samsul terbilang sebagai pamannya Budi, tapi usianya masihlah muda. Paling sekitar 2 atau 3 tahun di atasku, sehingga percakapan di antara kami terbilang akrab dan lebih leluasa. Percakapan kami di malam pertama itu membuatku bergidik. Ada suara aneh yang selalu terdengar. Suara bergemertak dan berdenyut berulang-ulang yang menimbulkan pertanyaan di benakku. Aku mencoba diam sambil berkonsentrasi mencari arah suara itu berasal. Sesaat suara itu menghilang, lalu kembali datang sekitar 15 menit kemudian. Aku tidak tahu pasti suara tersebut, tapi yang jelas suara itu datang dari arah musola di samping rumah. Mungkin jaraknya sekitar 20 meter dari tempatku duduk. Meski suara tidak terlalu keras, tapi karena heningnya malam dan sepinya dusun, sehingga membuat suara itu tampak begitu jelas. Sangat terasa di telinga. Suara itu muncul lagi, bergemertak dan berdenyut sepanjang 3 menit, lalu berhenti sekitar 15 menit. Kiranya bukan aku saja yang merasakan keanehan tersebut. Terlihat Aan dan Budi juga celingukan melihat ke arah musola. Tapi mereka belum berani berkomentar. Sejenak kami saling diam, sementara Mbah Patman cukup lama menerawang ke arah musola. Mulutnya kumat kamit meramal doa, lalu mengambil nafas panjang. Yang kemudian Budi menanyakan tentang suara tersebut. Mungkin dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Paling itu tikus besar yang menggerogoti kayu, jawab Mbah Patman yang disusul menyuruh kami makan lalu beristirahat. Selesai sholat subuh, ada pengumuman orang meninggal di speaker musola. Yang disusul, salah satu warga dusun menemui Mbah Patman untuk mengambil keranda di musola. Keranda? Gumamku yang terbelalak heran. Dan kami tunda petualangan berkeliling kampung karena ada musibah orang meninggal tersebut.
Hujan deras mengguyur bersamaan sholat isya berjamaah. Seperti kemarin, hanya ada 5 shaf saja saat jamaah di musola. Mungkin itulah yang menjadi alasan hanya ada 1 musola di dusun ini. Jika melakukan sholat Jumat, harus rela berjalan kaki menuju kecamatan. Selesai sholat, aku duduk-duduk di teras musola sambil melihat hujan. Berharap kalau Aan atau Budi yang tidak ikut berjamaah datang membawakan aku payung. Di tengah gemericik air hujan, kembali aku mendengar suara seperti kemarin malam. Bergemertak dan berdenyut. Aku menengok ke sisi kanan di mana sumber suara tersebut datang. Sesaat suara itu menghilang. Selang beberapa menit kemudian, kembali terdengar. Tidaklah seperti malam kemarin. Kali ini, suara itu lebih sering terdengar. Dasar tikus, gumamku. Tetap saja aku merasa penasaran akan munculnya suara itu. Dan dengan dipenuhi rasa ingin tahu, aku pun mulai memeriksa suara tersebut berasal. Aku berhenti tepat di samping padasan tempat berwudu, yang dengan penerangan petromak dari dalam, tampak sebuah keranda bambu terpajang di sana. Sesaat kemudian, aku melihat sekeliling. Tidak ada hewan apapun. Tikus juga tidak mungkin menggerogoti keranda tersebut. Juga tidak ada kayu atau apapun yang menjadi sasaran tikus. Sontak aku terkejut bukan kepalang saat suara itu kembali menusuk telinga. Jantungku berdebar kuat. Terasa setiap bagian tubuhku sangat kaku. Sama sekali tidak bisa bergerak. Kakiku seolah tertanam di dalam bumi. Tidak terbayangkan lagi ketakutanku. Terlihat jelas keranda mayat tersebut bergerak dengan sendiri. Seolah ada yang mengangkat kaki-kakinya, kemudian dijatuhkan kembali hingga membentur ubin. Berulang-ulang sehingga menimbulkan suara gemeretak. Terkadang keranda itu seperti ada yang mengguncang hingga menimbulkan suara berdenyit. Cukup lama aku mematung di sana hingga keadaan kembali normal ketika tanganku digait Mbah Patman. Ditariknya aku keluar dari tempat tersebut. Sejenak aku mengatur nafas di teras musola, yang kemudian secara perlahan hujan pun reda. Begitu sampai rumah, aku yang masih terlihat pucat diberi air putih. Tenanglah nak, apa yang kamu lihat sudah biasa terjadi di kampung ini, ucap Mbah Patman. Aku hanya diam sambil menunggu cerita Mbah Patman. Dan benar dugaanku, setelah menghisap rokok kuat-kuat, Mbah Patman mulai bercerita tentang keranda keramat tersebut. Mbah Patman berkisah, kala itu kekejaman PKI menyebar hingga ke pelosok, termasuk di kampung tersebut. Salah seorang kiai pun dimasa oleh kelompok tertentu hingga tewas. Kejadian itu berlangsung di sebuah kebun bambu dekat pemakaman. Pak Kiai disiksa di sana sebelum akhirnya dihabisi. Yang kemudian bambu-bambu yang berlumuran darah itu ditebang oleh warga, lalu dijadikan keranda untuk Pak Kiai. Begitu Pak Kiai sudah berada di atas keranda untuk dimakamkan, segerombolan orang tersebut kembali datang dan membuat warga ketakutan. Mereka diancam, siapa saja yang berani memakamkan Pak Kiai, maka akan dihabisi karena dianggap sekutunya. Jasad Pak Kiai pun terbengkalai di atas keranda, yang akhirnya setelah beberapa hari, pihak keluarga dengan penuh keberanian memakamkan jenazah Pak Kiai. Sejak saat itulah, keranda bambu tersebut menjadi angker. Setiap kali mengeluarkan suara, pasti akan ada kematian di esok harinya. Jika suara itu jedanya lama, berarti hanya satu orang yang meninggal. Lalu jika sebentar berbunyi lalu terdiam dengan jeda yang singkat, maka kematian lebih dari satu orang. Pernah keranda tersebut tidak diganti, tapi anehnya
Semua keranda baru selalu rusak saat dipakai. Tiba-tiba saja rusak dan tidak bisa dipergunakan. Sudahlah, kamu beristirahat saja dulu dan jangan berpikir macam-macam, ucap Mbah Patman mengakhiri ceritanya. Aku hanya terdiam, merinding membayangkan cerita keranda keramat tersebut. Dan memang benar, karena malam tadi suara yang kudengar jedanya cepat. Keesokan hari kembali ada 2 orang warga yang meninggal. Seorang bayi dan seorang pemudi. Apa benar kematian itu ada tanda-tandanya? Bukankah ajal itu rahasia Tuhan? Batinku. Itu kebetulan aja, Prab. Mati kan rahasia Tuhan, ujar Aan seolah mendengar suara batinku. Hari-hari selanjutnya suara dari keranda tidak lagi terdengar. Dan pada kenyataannya, tidak ada lagi warga yang meninggal dunia. Sementara kami bertiga masih terus berkeliling di dusun, mencari hiburan dalam liburan panjang. Terkadang mancing sambil menikmati air terjun, terkadang pula mendaki pegunungan meski tidak sampai puncak. Kami nikmati suasana dengan penuh kedamaian. Seminggu berada di sana, kembali keranda tersebut mengeluarkan bunyi. Kali ini jedanya agak lama, seperti waktu malam di mana kami baru tiba. Menurut Mbah Patman, berarti akan ada 1 orang yang meninggal. Hei Prab, ayo taruhan, besok ada yang meninggal apa tidak? Aan membuka penawaran, tapi aku hanya diam, tidak menanggapinya. Dan lagi-lagi ada yang meninggal di keesokan hari. Barulah aku mulai percaya kalau keranda bambu tersebut merupakan keranda keramat, keranda pemberi tanda kematian. Sungguh gaib tapi nyata. Namun Aan tetap menyangkal perihal itu. Menurutnya semuanya kebetulan saja. Dia sama sekali tidak percaya dengan keanehan tersebut. Setelah 2 minggu berada di sana, kami berencana pulang pada esok hari. Malam terakhir di rumah Mbah Patman, seperti biasa kami ngobrol-ngobrol di teras rumah. Kami saling diam saat keranda bambu di musola kembali bersuara. Sejenak jantungku berdetak tidak karuan, seakan suara tersebut memberi undian. Siapa seseorang di antara ratusan warga yang besok akan mendapatkan musibah. Ayo taruhan, besok ada yang meninggal apa tidak? Kembali Aan bersuara. Ucapan tersebut disaut oleh Samsul yang mengatakan kalau besok pasti ada salah satu warga yang meninggal. Ayo, berani taruhan berapa? Aku yakin besok tidak ada yang meninggal, tantang Aan. Lek Samsul hanya geleng-geleng kepala saja. Dia pun tidak menanggapi taruhan yang diajukan Aan. Sejenak kemudian, kami masuk ke dalam untuk beristirahat. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun. Aku yang hendak beranjak mengambil air minum melihat Aan gemetaran di sudut ranjang. An, kamu kenapa? Mimpi? Tanyaku. Tapi dia hanya diam dengan tatapan yang kosong. Begitu melihatku, dia pun kembali merebahkan tubuhnya tanpa menjawab pertanyaanku. Aku gembira karena keesokan harinya tidak ada berita orang meninggal dunia. Berarti ada kemelesetan dari keangkeran suara keranda bambu tersebut. Tapi tidak seperti yang sudah-sudah. Aan yang biasanya senang jika tebakannya jitu, pagi ini mendadak murung, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia pun menolak ajakan kami ke pasar untuk membeli oleh-oleh. Sangatlah aneh.
Karena selama berada di dusun ini, dia selalu ikut kemanapun kami pergi. Lagi malas, semalam kurang tidur, ucapnya masih rebahan di ranjang. Akhirnya aku dan Budi saja yang pergi ke pasar. Sepanjang perjalanan, aku selalu membahas tentang keanehan yang terjadi pada Aan, termasuk kejadian semalam saat aku melihatnya gemetaran. Sementara Budi hanya menjawab dengan santai. Menurutnya, yang selama ini sering bergaul dengan Aan, itu memang salah satu sifat Aan. Kami pun mengakhiri percakapan begitu sampai pasar. Oleh-oleh sudah kami dapatkan. Segera kami kembali ke rumah Mbak Patman untuk beres-beres. Jantungku berdebar kencang saat melihat ada banyak orang berkerumun di rumah. Lemas yang pucat yang kurasa ketika Lek Samsul mengatakan bahwa Aan telah berpulang. Temanku itu ditemukan meninggal secara misterius. Tampaknya memanglah benar kalau suara keranda itu adalah suara kematian. Atau mungkin sudah menjadi takdir Aan yang meninggal di sini. Sungguh suatu liburan yang menakutkan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.